Langit Jakarta masih berwarna kelabu ketika Rania melangkah cepat melewati trotoar basah. Tangannya menggenggam payung kecil warna biru muda, sementara langkahnya terburu-buru. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 7.56. 4 menit lagi menuju pukul 8, waktu yang membuat jantungnya berdetak cemas. Dalam benaknya, hanya satu kalimat yang berputar-putar, jangan sampai Pak Fauzan datang duluan. Ya, Fauzan. Atasannya. Lelaki yang membuat semua karyawan di lantai 4 kantor, Azura Consulting, menegakkan punggung setiap kali suara sepatunya terdengar di koridor. Bagi sebagian orang, Fauzan adalah simbol ketegasan. Tapi bagi sebagian besar karyawan, termasuk Rania, Fauzan adalah badai. Lelaki itu tampan, ya. Tapi ketampanan itu seolah tersembunyi di balik dinding, sikap dingin dan tatapan tegas yang membuat siapapun enggan menatap terlalu lama. Kalau berbicara, nadanya datar, efisien, dan tidak menyisakan ruang untuk salah dengar. Selamat pagi, Pak. Sapa Rania cepat begitu masuk ruangan, menaruh tasnya di kursi, berusaha mengatur napas. Fauzan sudah di sana. Berdiri tegak di depan papan presentasi, tangan terlipat di dada, menatap layar monitor yang menampilkan laporan mingguan. Jam berapa sekarang, Rania? Tanyanya tanpa menoleh. 7:58, Pak, jawab Rania, menunduk. Seharusnya kamu sudah di meja kerja sebelum itu. Nada suara Fauzan tak tinggi, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan menegang. Rania menunduk lebih dalam. Maaf, Pak. Jalanan macet karena hujan. Jakarta selalu macet, Rania. Kalau kamu tahu itu, seharusnya berangkat lebih awal. Selesai. Teguran khas Fauzan, padat dan tajam seperti pisau. Seisi kantor tahu satu hal, keterlambatan, sekecil apapun, berarti tambahan tugas dan benar saja. Setelah rapat pagi itu, Fauzan memanggil Rania ke ruangannya. Ada laporan klien yang harus dikompilasi sore ini. Saya mau kamu bantu revisi proposal proyek juga. Rania menatap setumpuk berkas di meja. Sore ini, Pak. Ya. Dan pastikan selesai sebelum saya pulang. Dalam hati, Rania menghela napas panjang. Belum genap seminggu ia pulih dari lembur 2 malam berturut-turut. Tapi melawan Fauzan sama saja seperti menantang badai dengan payung robek. Baik, Pak. Begitulah hubungan mereka, dingin, formal, dan penuh tekanan. Hari-hari Rania di kantor berjalan seperti jarum jam yang tak pernah berhenti. Fauzan selalu menuntut kesempurnaan. Tipe sekecil apapun dalam laporan bisa membuat keningnya berkerut. Ia menilai berdasarkan hasil, bukan usaha. Tapi anehnya, di balik ketegasan itu, Fauzan tidak pernah bersikap tidak sopan. Tidak pernah meninggikan suara. Ia hanya dingin, tapi teratur. Para karyawan sering bergosip di pantry. Rania, kamu kasihan banget, deh. Tiap hari pasti ada aja kerjaan tambahan dari si bos es batu itu. Serius, kalau dia cuti, aku mau syukuran. Rania tersenyum hambar. Ya namanya juga kerja. Dalam hati, ia pun kadang lelah. Tapi entah mengapa, di sisi lain, ada rasa yang mendorongnya untuk bertahan. Mungkin karena ia tidak ingin kalah. Hingga suatu hari, ia dipanggil Fauzan lagi. Besok kamu ikut saya dinas ke Surabaya. Ada pertemuan dengan klien besar. Surabaya, Pak. Rania terkejut. Ya. Siapkan semua dokumen proyek malam ini.
Perjalanan dinas pertama bersama atasan yang bahkan tidak tahu bagaimana cara tersenyum ramah. Rania hanya bisa pasrah. Pesawat mendarat sore hari. Fauzan duduk di kursi dekat jendela, membuka laptopnya. Rania di sebelah, berusaha tidak mencuri pandang. Ia memperhatikan wajah itu diam-diam. Rahang tegas, kulit bersih, mata teduh tapi dalam, seperti ada sesuatu yang berat disembunyikan. Di hotel, Rania diberi kamar terpisah. Besok jam 7 siap di lobi, kata Fauzan singkat. Baik, Pak. Rania pikir setelah itu, urusan selesai. Tapi malamnya, ketika hendak mengambil air di koridor, ia melihat Fauzan berdiri di mushola kecil hotel, menunaikan salat Isya. Suaranya lirih, bacaan tartil, dan setelah itu lama ia berdoa. Wajahnya khusyuk, tenang, dan sama sekali berbeda dengan sosok yang ia kenal di kantor. Rania terdiam di depan pintu mushola, tak sengaja menyaksikan sisi lain Fauzan. Malam itu, ada sesuatu di dadanya yang berubah. Keesokan harinya, selama perjalanan ke kantor klien, Rania duduk di kursi belakang mobil. Fauzan di depan, sibuk memeriksa file di laptop. Tapi Rania masih memikirkan malam tadi. Pak, suaranya lirih. Boleh saya tanya sesuatu? Fauzan menoleh sekilas. Apa? Bapak, selalu salah tepat waktu, ya? Fauzan sempat diam. Itu kewajiban, Rania. Rania tersenyum kecil. Bapak kelihatan tenang setelah salat. Kalau kamu menjadikannya tempat beristirahat, salat memang begitu. Menenangkan, katanya pelan. Jawaban sederhana, tapi menancap dalam hati Rania. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Fauzan. Bagaimana ia menundukkan pandangan saat berbicara dengan karyawan perempuan. Bagaimana ia tidak pernah meninggalkan masjid saat azan zuhur berkumandang, meski sedang sibuk. Bagaimana ia menolak tawaran makan malam klien di restoran mewah karena lebih baik pulang dulu, saya belum salat maghrib. Di kantor, Fauzan tetaplah Fauzan, tegas, disiplin, dan menuntut. Tapi kini Rania melihatnya dengan kacamata berbeda. Ia mulai memahami bahwa di balik ketegasan itu, ada ketulusan. Di balik dinginnya sikap, ada keteguhan iman yang tidak banyak orang punya. Hari berganti minggu. Rania merasa dirinya perlahan berubah. Ia jadi lebih bersemangat bekerja. Ia ingin hasil pekerjaannya rapi, ingin belajar disiplin seperti Fauzan. Namun perubahan itu tidak luput dari rekan-rekannya. Rania, kamu kok sekarang semangat banget sih kerja di bawah si bos kaku itu? Jangan-jangan kamu suka, ya? Pertanyaan itu membuat wajah Rania memanas. Ia menunduk, menutupi pipinya. Ngaco kamu, ujarnya pelan, tapi hatinya tahu kebenaran di balik senyum gugupnya. Ya, ada sesuatu di hatinya. Rasa yang tumbuh perlahan, tanpa izin, tanpa ia rencanakan. Cinta. Tapi cinta itu ia jaga erat-erat dalam diam, seperti bunga yang belum waktunya mekar. Suatu malam, Rania lembur sendirian di kantor. Fauzan masih di ruangannya. Saat semua karyawan sudah pulang, listrik sempat padam beberapa menit. Gelap. Hanya cahaya lampu darurat yang menyala. Fauzan keluar dari ruangannya, membawa senter ponsel. Kamu belum pulang? Tanyanya. Belum, Pak. Laporan klien belum selesai. Sudah malam. Besok lanjutkan saja. Tidak apa-apa, Pak. Saya mau sekalian beres. Fauzan menatapnya lama, lalu berkata pelan, Rania,
kamu harus tahu batas. Bekerja itu ibadah, tapi jangan sampai melupakan hak tubuhmu untuk beristirahat. Rania terdiam. Kata-kata itu hangat sekali, berbeda dari biasanya. Setelah itu, Fauzan berjalan ke pantry, mengambil air minum, lalu menaruh 1 gelas di meja Rania. Minum dulu. Nanti saya kunci pintu setelah kamu pulang. Rania hanya bisa menunduk. Ada debar halus yang tak bisa ia kendalikan. Malam itu, di kamar kosnya, Rania termenung lama. Ia tahu perasaannya tumbuh. Tapi ia juga tahu batasnya. Ia menulis dalam buku kecilnya. Ya Allah, kalau rasa ini fitnah, hapuslah. Tapi kalau rasa ini datang dari MU, jagalah agar tidak menodai kehormatan kami. Waktu berlalu. Hubungan mereka tetap profesional, tapi ada kehangatan yang samar-samar. Hingga suatu hari, Fauzan jatuh sakit. Rania baru tahu ketika HRD mengumumkan bahwa Fauzan izin 2 hari karena demam tinggi. Kantor terasa sepi tanpanya. Di sore hari, tanpa berpikir panjang, Rania mengirim pesan singkat. Assalamualaikum, Pak. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa istirahat. Ia tak berharap balasan. Tapi beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rania. Saya sedang belajar istirahat, meski rasanya lebih sulit dari mengatur laporan. Rania tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, pesan itu membuatnya merasa dekat, tapi bukan dengan cara yang salah. Beberapa bulan kemudian, Fauzan diminta memimpin proyek besar di Bandung. Ia butuh 1 orang untuk mendampinginya selama 6 bulan. Dan tentu saja, nama Rania yang ia pilih. Awalnya Rania ragu. Tapi akhirnya ia menerima. Proyek itu membawa mereka bekerja bersama setiap hari, memeriksa laporan, turun ke lapangan, rapat dengan klien. Namun, yang paling berkesan bagi Rania bukanlah keberhasilan proyek, melainkan bagaimana setiap hari ia belajar banyak dari sosok Fauzan. Fauzan tidak hanya mengajarkan tentang kedisiplinan, tapi juga tentang kejujuran, kesabaran, dan doa. Kalau kamu ingin sukses, Rania, kata Fauzan suatu hari, jangan hanya kerja keras. Doa ibumu itu jauh lebih kuat dari semua laporanmu. Kata-kata itu membuat Rania teringat ibunya di kampung, dan malam itu ia menangis dalam sujudnya. Sampai akhirnya, proyek selesai dengan gemilang. Rania dan Fauzan mendapat penghargaan dari kantor pusat. Namun tak lama setelah itu, Fauzan meminta cuti panjang. Kantor heboh. Ada apa, ya? Bisik teman-temannya. Rania tidak tahu. Tapi hatinya gelisah. Ada firasat aneh yang membuat dadanya sesak. Beberapa hari kemudian, ia menerima pesan dari Fauzan. Rania, bolehkah saya bertemu dengan orang tuamu? Pesan itu membuat tangannya gemetar. Ia membaca ulang berulang kali, memastikan tidak salah baca. Sore itu, di rumah sederhana orang tua Rania di Bekasi, Fauzan datang dengan jas rapi dan senyum tenang. Assalamualaikum. Ibunya menyambut dengan hangat. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak Fauzan. Rania duduk di ruang tamu, menunduk, jantungnya berdegup kencang. Fauzan menatap ayah Rania dengan sopan. Pak, Bu, saya datang dengan niat baik. Selama ini saya bekerja dengan Rania, dan saya melihat akhlaknya. Ia jujur, sabar, dan berpegang pada prinsip. Dengan izin Allah, saya ingin meminangnya. Hening sejenak.
Air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Ayahnya menatap lembut. Nak Fauzan, kami hanya orang sederhana. Kami tidak punya banyak. Fauzan tersenyum, yang saya cari bukan harta, Pak. Saya mencari keberkahan. Beberapa minggu kemudian, dengan suasana haru dan syahdu, akad nikah dilangsungkan di masjid kecil dekat rumah Rania. Fauzan duduk tenang di depan penghulu, sementara Rania di ruang terpisah, menahan tangis bahagia. Dengan satu kalimat sakral, mereka bersatu dalam ikatan yang halal dan suci. Saya terima nikahnya Rania binti Abdul Karim dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Air mata Rania mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak terucap. Beberapa bulan setelah menikah, mereka kembali bekerja bersama, kini sebagai suami istri. Rania sering tersenyum melihat perubahan kecil dalam diri Fauzan. Lelaki yang dulu dikenal kaku kini kadang menggoda dengan cara lembut. Bu Fauzan, katanya suatu pagi di kantor, laporan kamu hebat. Tapi jangan terlalu sempurna, nanti orang lain minder. Rania tertawa kecil. Itu dulu gaya bapak. Dulu saya belum punya guru sabar seperti kamu. Mereka tertawa, lalu kembali menunduk dalam pekerjaan, masih profesional, tapi dengan cahaya cinta yang meneduhkan. Dalam diam, Rania sering merenung. Dulu ia membenci Fauzan karena ketegasannya. Tapi kini ia tahu, di balik ketegasan itu ada keimanan. Dan di balik keimanan itu, ada cinta yang Allah jaga hingga tiba waktunya bersatu. Ia menulis lagi di buku kecilnya. Cinta sejati bukannya membuatmu lupa arah, tapi yang mengembalikanmu pada Allah. Dan aku menemukannya dalam diam, di antara laporan, deadline, dan doa-doa panjang yang akhirnya berujung di pelaminan. Dan begitulah, langit yang dulu kelabu kini tampak biru cerah. Rania berjalan berdampingan dengan Fauzan setiap pagi, bukan lagi sebagai bawahan dan atasan, tapi sebagai dua hati yang Allah pertemukan dalam jalan yang halal dan indah. Langit yang dijaga, hati yang dijaga, cinta yang dijaga.